Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Fauzia, NIM 2001678 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori dasar dari keterampilan berbicara untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Topik yang akan dibahas pada kali ini yaitu pengertian berbicara sebagai keterampilan berbahasa, tujuan berbicara secara umum dan khusus, catur cara saji bicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara, faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, dan jenis-jenis keterampilan berbicara. Baiklah, kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu pengertian berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Secara umum, berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan dari gagasan sebelumnya yang berada pada tataran ide. Banyak ahli yang telah mengemukakan pendapatnya tentang pengertian berbicara. Salah satunya yaitu Tarigan. Menurut Tarigan, berbicara adalah kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia. Tarigan menjelaskan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Berikut ini pengertian berbicara menurut beberapa pendapat para ahli, yaitu menurut Laksono tahun 1982. Berbicara atau bertutur adalah perbuatan menghasilkan bahasa untuk berkomunikasi sebagai salah satu keterampilan dasar dalam berbahasa. Selanjutnya ada Muksin dalam Carolina tahun 2001. Menurut Muksin, berbicara adalah keterampilan kebutuhan, perasaan, dan keinginan pada orang lain. Selanjutnya menurut Suhendar tahun 1992. Menurut Suhendar, berbicara adalah proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Selanjutnya ada Henry Guntur Tarigan tahun 2008. Menurutnya, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Selanjutnya ada Sti Slamet tahun 2007. Sti Slamet mengemukakan bahwa berbicara adalah kegiatan mengekspresikan gagasan, perasaan, dan kehendak pembicara yang perlu diungkapkan kepada orang lain dalam bentuk ujaran. Baiklah, kita masuk kepada topik yang selanjutnya, yaitu tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Secara umum adalah untuk berkomunikasi, memberitahukan atau melaporkan informasi kepada penerima informasi, meyakinkan atau mempengaruhi penerima informasi untuk menghibur, serta menghendaki reaksi dari pendengar atau penerima informasi. Menurut Tarigan, ada 3 tujuan umum berbicara, yaitu untuk memberitahukan dan melaporkan, menjamu dan menghibur, serta untuk membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Menurut Goris Kerap dalam STY Slamet dan Amir tahun 1996, tujuan berbicara diantaranya yaitu untuk meyakinkan pendengar, menghendaki tindakan atau reaksi fiksi pendengar, memberitahukan dan menyenangkan para pendengar. Sedangkan menurut tim LBBSSC Intersolusi tahun 2006 berpendapat bahwa tujuan berbicara ialah untuk memberitahu sesuatu kepada pendengar, meyakinkan atau mempengaruhi pendengar, dan menghibur pendengar. Pendapat ini mempunyai maksud yang sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa tujuan berbicara yang utama ialah untuk berkomunikasi, sedangkan tujuan berbicara secara umum ialah untuk memberitahukan atau melaporkan informasi kepada penerima informasi, meyakinkan atau mempengaruhi penerima informasi untuk menghibur, serta menghendaki reaksi dari pendengar atau penerima informasi.
Selanjutnya masuk ke topik catur cara saji wicara sebagai metode keterampilan berbicara. Dalam kegiatan berbicara ada 4 metode berbicara yang disebut dengan catur cara saji wicara, yang berarti 4 cara untuk menyampaikan suatu pembicaraan. Keempat metode tersebut yaitu metode serta-merta, metode menghafal, metode naskah, dan metode ekstemporan. Keempat metode ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Baiklah, kita akan membahas keempat metode tersebut. Yang pertama ada metode serta-merta. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang serta-merta atau secara mendadak diminta berbicara secara spontan di depan orang banyak. Kelebihan metode ini antara lain: 1. Tidak memerlukan waktu yang panjang. Kedua, bagi yang berpengalaman tampil berbicara, cara ini cukup efektif. Ketiga, tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan bahan. Kekurangan dari metode ini adalah: 1. Cenderung berbicara tidak efektif dan berbelit-belit. Kedua, pembicaraan kaku. Ketiga, penggunaan bahasa juga cenderung tidak efektif. Yang kedua ada metode menghafal. Metode menghafal adalah cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimilikinya. Kelebihan dari metode ini: 1. Sistematis dan teratur. 2. Tidak berbelit-belit. Ketiga, lengkap. Kekurangan dari metode ini ialah sering menjemuk, cenderung berbicara secara cepat-cepat, kurang penghayatan, dan sulit menyesuaikan diri dengan reaksi pendengar. Selanjutnya untuk metode naskah. Metode ini jarang sekali dipergunakan kecuali pada saat-saat penting. Kelebihan dari metode ini: 1. Naskah membantu si pembicara. 2. Mempunyai fungsi dokumentasi. 3. Lengkap. Sedangkan kelemahan dari metode ini yaitu: 1. Agak kaku. 2. Tidak menarik. Dan ketiga, sulit memberi tekanan. Selanjutnya metode yang terakhir yaitu metode ekstemporan. Dalam metode ini, kadang-kadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. Metode ini lebih bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata. Sebaliknya, jika metode ini terlalu bersifat sketsa, maka hasilnya sama dengan metode serta-merta. Jika catatan ditulis pada kartu biasa disebut card system, sedangkan jikalau catatan ditulis pada lembaran kertas dengan nomor urut disebut number system. Oke, kita masuk kepada topik yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Muhajir mengemukakan bahwa dalam berbicara diperlukan hal-hal di luar kemampuan berbahasa dan ilmu pengetahuan. Pada saat berbicara diperlukan: 1. Penguasaan bahasa. 2. Bahasa. 3. Keberanian dan ketenangan. Dan keempat, kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Secara terperinci, Maidar mengemukakan beberapa faktor penunjang pada kegiatan berbicara sebagai berikut. Faktor kebahasaan meliputi: 1. Ketepatan ucapan. 2. Penempatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai. 3. Pilihan kata. 4. Ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya. 5. Ketepatan sasaran pembicaraan. Selanjutnya faktor kebahasaan yang meliputi: 1. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. 2. Pandangan harus diarahkan ke lawan bicara. 3. Kenyaringan suara. 4. Kelancaran. 5. Relevansi atau penalaran. Dan yang terakhir, penguasaan topik. Uraian dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan berbicara adalah faktor kebahasaan atau linguistik dan non-kebahasaan atau non-linguistik. Selanjutnya masuk kepada topik yang terakhir yaitu jenis-jenis keterampilan berbicara. Menurut Musabah tahun 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada bercerita, debat, diskusi, wawancara, pidato dan ceramah, serta percakapan. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari jenis-jenis berbicara yang telah dikemukakan oleh musabah tersebut. Yang pertama ada bercerita.
Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun terkadang bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Yang kedua ada debat. Debat sebenarnya mirip dengan dialog. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Yang ketiga, diskusi. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Yang keempat ada wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar. Yang kelima ada pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau juga memberikan gambaran tentang sesuatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Selanjutnya yang terakhir yaitu percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih. Membangun komunikasi melalui bahasa lisan seperti pada telepon dan tulisan seperti pada room chat. Karena semua topik sudah dibahas, saya akan menutup video presentasi ini. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.